Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari bab 10, yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini nanti diharapkan kalian mampu, pertama, mampu menunjukkan tata cara sholat jamak qashar. Yang kedua, mampu melaksanakan sholat jamak qashar sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang ketiga, mampu menjelaskan pengertian sholat jamak qashar. Yang keempat, mampu menerangkan syarat-syarat sholat jamak qashar. Yang kelima, mampu menjelaskan macam-macam sholat yang bisa dijamak dan atau diqashar. Yang keenam, mampu menunjukkan contoh tata cara sholat jamak dan qashar. Yang ketujuh, mampu mempraktikkan sholat jamak dan qashar. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah poin 1, 3, 4, dan 5. Untuk poin kedua, ke-6, dan ke-7 akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya nanti dalam video praktik sholat jamak dan qashar. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sholat jamak dan qashar. Kita bahas dari pengertiannya dulu. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat fardu yang digabungkan. Maksudnya, menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Bagaimana cara pelaksanaannya? Nah, sholat jamak itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sholat jamak takdim. Yang kedua, sholat jamak takhir. Kita bahas dari yang pertama. Sholat jamak takdim itu adalah menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan di waktu sholat yang pertama. Misalnya, sholat duhur dan sholat asyar dikerjakan dalam satu waktu, digabung, dan dikerjakan di waktu duhur. Atau sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan dalam satu waktu dan mengerjakannya di waktu maghrib. Selanjutnya, sholat jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan mengerjakannya di waktu sholat yang kedua atau yang akhir. Misalnya, sholat duhur dan asyar digabungkan dalam satu waktu dan dikerjakan di waktu asyar, atau sholat maghrib dan isya digabungkan dalam satu waktu, dikerjakan di waktu isya. Syarat dibolehkannya menjamak sholat. Kita boleh mengerjakan sholat fardu secara jamak apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Di antaranya, yang pertama, kita dalam perjalanan jauh. Perjalanan yang kita tempuh itu jaraknya minimal 80,640 km atau bisa dibulatkan 81 km. Syarat berikutnya, perjalanan yang kita tempuh itu adalah perjalanan yang bertujuan baik, bukan perjalanan yang bertujuan buruk atau dalam kemaksiatan. Syarat berikutnya adalah kita boleh menjamak sholat apabila kita dalam kondisi sakit. Yang sakit itu menyulitkan kita untuk sholat tepat pada waktunya. Di sini kita boleh menggabungkan dua sholat fardu atau menjamak sholat karena kita dalam kondisi sakit. Selanjutnya, kita boleh menjamak sholat apabila kita memiliki hajat atau kepentingan yang mendesak dalam kebaikan. Apa maksudnya?
yaitu kita memiliki sebuah kepentingan atau urusan yang sangat mendesak, yang urusan itu dalam kebaikan, nah itu kita boleh menjamak sholat. Contohnya, misalnya seorang dokter yang akan mengoperasi pasiennya, diperkirakan waktu operasi berjalan 10 jam atau memerlukan waktu 10 jam. Dan apabila waktu operasi itu melewati 2 sholat fardu, maka dokter tersebut boleh mengerjakan sholat secara jamak agar operasinya bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sholat yang dijamak adalah sholat adain atau sholat tunai, bukan sholat yang qadha. Selanjutnya, kita dibolehkan menjamak sholat itu apabila kita berniat menjamak sholat ketika takbiratul ihram. Selanjutnya, kita bahas tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi mengqashar sholat itu artinya meringkas rakaat sholat dari 4 menjadi 2. Jadi sholat fardu yang bisa diqashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Kemudian kita qashar menjadi 2 rakaat, yaitu sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya. Kita boleh mengqashar sholat. Syarat dibolehkannya mengqashar sholat adalah yang pertama, kita dalam perjalanan jauh yang minimal jarak yang kita tempuh itu adalah 80,640 km atau 81 km. Dan perjalanan yang kita tempuh itu adalah perjalanan yang bertujuan baik. Selanjutnya, sholat yang diqashar itu adalah sholat yang adain, bukan sholat qadha. Syarat selanjutnya adalah berniat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Untuk lebih jelasnya, dalam pertemuan selanjutnya nanti akan disajikan video praktik tata cara sholat secara jamak dan secara qashar. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dan barokah. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.